Baik, kita sama-sama menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya menyapa saudara yang ada di live streaming. Biar kasih Tuhan mengalir untuk kita semua. Mari kita buka bersama Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Kita akhiri di ayat yang ke-13. Dua ayat sudah kita bacakan. Galatia 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan baca 12 dan 13 kita akan baca bersama-sama. Demikian, slide bisa kita, ya mantap. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah mereka yang hasut kamu, yang memberikan saja dirinya. 13, mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan berdosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Silakan duduk kembali. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah berada di penghujung tahun. Saya percaya bahwa kita memasuki tahun yang baru. Saya percaya hati kita pasti baru, pikiran kita pasti baru, semuanya baru di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara, saya mengangkat satu tema yang sangat sederhana untuk kita pelajari bersama-sama. Sepanjang 1 bulan ketika saya keluar, saya menyisir di luar sana, ada banyak hal yang saya jumpai, yaitu banyak hal yang betul-betul mengikat kehidupan hati manusia. Salah satunya yaitu amarah yang berkepanjangan. Inilah yang selalu saya jumpai ketika saya melayani di luar sana, sehingga saya membawa satu tema supaya apa? Supaya gereja Tuhan yang ada di Indonesia Jakarta ini tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya apapun masalah boleh ada, tetapi kita tetap kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu saya mengangkat tema yang sangat sederhana, yaitu jangan mudah kita untuk dihasut. Coba sama-sama katakan kanan kiri, engkau jangan mudah dihasut. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus berbicara, saudara, tentang hasutan. Ingat pengertian dari hasutan ada 3 hal. Yaitu yang pertama, yaitu kita mau membangkitkan hati orang lain untuk marah. Itu pengertian yang pertama tentang menghasut. Pengertian yang kedua, yaitu kita membangkitkan hati orang lain untuk melawan orang lain. Ini pengertian hasutan yang kedua. Dan pengertian hasutan yang ketiga, yaitu kita mau membangkitkan hati orang lain untuk memberontak orang lain. Inilah pengertian ketiga poin yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, supaya saya percaya semangat Tuhan GBOD di tempat ini tidak terpengaruh dengan hasutan apapun. Coba tepuk tangan orang-orang. Haleluya. Karena saya percaya firman Tuhan yang terus menguatkan kita bersama-sama. Saudara, Tuhan mau sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki hati yang merdeka. Tuhan mau supaya kita memiliki hati berkemenangan. Bukan cuma sekedar kita menyanyikan lagu saja. Ku menang bersama dengan Tuhan. Ku menang. Iya, memang kita adalah umat menang di dalam Kristus. Amin. Tetapi Tuhan mau apa? Kita harus menjadi pemenang. Coba sama-sama katakan kanan kiri. Kamu harus jadi pemenang. Bukan sekedar kita menyanyikan lagu bahwa aku adalah pemenang. Bukan, saudara. Tetapi kita harus menjadi pemenang. Supaya apa? Ada visi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Seperti firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama. Tuhan mau hati kita bebas. Tuhan mau hati kita merdeka. Supaya apa? Kita mampu mengasihi orang lain. Saya percaya berangsur-angsur GBI oleh Jakarta tahun depan adalah tahun yang luar biasa. Coba kita aminkan bersama. Walaupun dunia meragukan tahun depan, artinya bahwa tahun depan bukan makin baik tetapi makin gelap secara ekonomi global, bukan cuma sekedar di Indonesia saja. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur itu jelas sekali bahwa kita jangan terkejut dengan perkataan manusia, tetapi kita harus hidup benar-benar takut akan Tuhan. Supaya apa? Anak cucu kita tidak pernah meminta-minta roti. Amin. Saudara, apakah saudara mau jadi Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara? Biarlah betul-betul kita memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga tahun boleh berlalu. Karena semenjak dari masa penciptaan tetap saja kelaparan ada, tetap saja gempa bumi ada, tetap saja apapun yang terjadi di dunia ini tetap saja terjadi. Tapi Tuhan tidak mau kita fokus kepada situ. Tapi Tuhan mau kita fokus hidup kita terus diperbaharui selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Zaman boleh terus berkembang, hari-hari terus berbeda, musim terus berbeda, tapi orang yang hidup di dalam kebenaran tidak akan pernah berbeda. Amin.
Biarlah firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini, yaitu bagaimana caranya. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang yang percaya tidak gampang dihasut. Ada apa yang sampai di sini? Yaitu yang pertama kita pelajari firman Tuhan, yaitu tokoh yang luar biasa bernama Salomo. Yaitu kenapa ia tidak makan dengan hasutan? Kenapa? Ia berjalan dengan hikmat Tuhan. Amin. Coba katakan kanan kiri, kamu harus berjalan dengan hikmat Tuhan. Ketika dua orang wanita, mereka memiliki persoalan. Lalu yang satu katakan bahwa anakku yang masih hidup, yang satu katakan anakku yang sudah mati. Lalu mereka membawa perkara mereka kepada raja. Tetapi apakah raja terpengaruh dengan hasutan kedua wanita ini? No, raja hanya mendengar. Tapi selesai itu ia datang meminta hikmat kepada Tuhan. Amin. Ia datang meminta hikmat kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memberikan hikmat kepada raja. Dan raja katakan kepada pengawal, silakan engkau mengambil pedang. Lalu apa? Engkau harus membelah anak ini menjadi dua. Yang satu engkau kasih ke ibu yang satu, yang satu engkau kasih lagi ke ibu yang satu. Lalu yang satu katakan, jangan raja, biarkan dia hidup. Aku ikhlas memberikan kepada wanita ini. Aku ikhlas memberikan kepada sahabat ini. Biarkan dia merawat anak ini. Ingat baik-baik, dari situlah langsung raja katakan, pengawal, jangan engkau penggal anak itu, kasih kepada wanita yang berseru. Yang pertama itu adalah ibunya. Saudara, Tuhan mau kita berjalan dengan hikmat Tuhan. Coba sama-sama katakan, aku mau berjalan dengan hikmat Tuhan. Supaya kita memiliki hati yang bebas, hati yang merdeka. Kenapa? Tuhan mau supaya kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Baru kita mampu mengasihi sesama kita. Kenapa? Hubungan kita baik dengan Bapa. Amin. Bagaimana kita mau memiliki hubungan yang baik dengan Bapa? Kalau ada amarah di dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, engkau harus merdeka. Supaya apa tadi kita bacakan? Supaya kita mampu mengasihi orang lain. Karena di dalam kasih apa? Di dalam kasih tidak ada amarah. Kalau sama kata lagi, dalam kasih tidak ada amarah. Bukan berarti tidak bisa marah, tapi jangan berlarut-larut. Tuhan kasih sudah kita sebelum apa? Matahari terbenam harus beres. Dalam kasih yang kedua, di dalam kasih tidak ada apa? Tidak ada cemburu. Di dalam kasih tidak ada apa? Tidak ada iri hati. Di dalam kasih tidak ada mementingkan kepentingan pribadi. Di dalam kasih juga tidak ada yang namanya kesombongan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang merdeka. Amin. Sama-sama katakan, aku mau merdeka bersama dengan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus berjalan dengan hikmat Tuhan. Ketika persoalan datang, ketika kita melihat persoalan teman kita dengan teman bersama kita, ingat baik-baik, kita harus minta hikmat Tuhan supaya orang itu merdeka, kita juga merdeka. Amin. Kalau orang itu belum mau merdeka, nggak usah goreng. Amin. Biarlah kita terus berdoa. Kenapa? Tuhan mau kita harus merdeka supaya kita mampu mengasihi orang lain. Haleluya. Yang kedua, yaitu bagaimana kita perhatikan poin yang kedua ini, bagaimana supaya kita tidak gampang dihasut atau kita tidak gampang untuk menghasut orang lain. Yaitu poin yang kedua, yaitu firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Samuel 15 sampai dengan 18. Di situ cerita sangat panjang, tetapi bagaimana keberadaan yang seorang yang bernama Absalom dengan Raja Daud. Ketika Absalom, ia terus menghasut rakyat yang ada di Israel. Ketika rakyat mau masuk ke pintu gerbang untuk berhadapan dengan raja, langsung disekat oleh Absalom. Jangan engkau ketemu dengan raja, kamu harus ketemu dengan saya dulu. Jangan engkau sampai ke raja. Kalau engkau menceritakan perkaramu kepada raja, engkau menceritakan masalahmu kepada raja, percuma. Engkau akan tidak didengar oleh raja. Lebih baik perkara yang engkau ceritakan kepada aku saja. Aku mau engkau memilih aku sebagai hakim yang adil. Karena aku mampu untuk menyelesaikan persoalan seadil-adilnya. Aku berbeda dengan seorang raja Daud. Ingat baik-baik, Tuhan mau betul-betul kita mengerti arti kehidupan kita yang saling mengasihi. Kita harus mengerti di dalam keluarga kita memiliki otoritas. Di dalam pelayanan kita memiliki otoritas. Di dalam pekerjaan kita memiliki otoritas. Kita harus betul-betul jangan kita melawan terhadap otoritas kita. Karena apa? Tuhan mau bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, sedangkan pemimpin kita yang di dunia ini kita tidak mampu mengasihi. Amin. Coba suami istri saya minta suami istri, Bapak
kasih. Kau bilang, Papa, kamu adalah pemimpinku yang sejati. Amin. Saudara, kita nggak akan mampu mengasihi Tuhan kalau kita belum mampu mengasihi pemimpin kita yang ada di rumah, yang terdekat dulu di rumah, saudara. Amin. Ini adalah pemimpin kita, bukan penolong kita. Amin. Kita harus mengerti bahwa di rumah kita memiliki pemimpin kita yang luar biasa. Walaupun pendek, gendut, perut sudah mulai buncit, tetapi ini adalah pemimpin. Kita harus tetap mengasihi, menghormati pemimpin kita. Kenapa? Tuhan mau dari Yerusalem dulu, dari keluarga kita dulu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Bagaimana kita mampu mengasihi Tuhan? Suami kita saja kita nggak mau hormati. Amin. Apapun dengan baik-baik, kita harus menghormati pemimpin kita yang ada di dalam rumah dulu. Amin. Sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Absalom tidak mau menerima Daud sebagai raja. Ia tidak percaya kepada Daud. Daud membuat dosa. Aku nggak mau percaya dengan dia. Absalom selalu jatuh di dalam hatinya. Ia tidak mau memiliki kedewasaan secara rohani, sehingga hidupnya begitu-begitu saja. Bagaimana ia terus mau menyerang Daud? Bagaimana hidupnya mau menyerang Daud? Kenapa? Ia terikat dosa Daud. Ia selalu mengatakan Daud adalah pembuat dosa. Daud adalah pembuat dosa. Dan sehingga saudara terkasih, ketika ia tidak mau melepaskan roh yang selalu menghasut, roh yang tidak mau untuk menerima pemimpin yang Tuhan percayakan, sehingga apa? Kita perhatikan luar biasa. Daud tidak membalas. Daud tidak membalas Absalom. Daud katakan bahwa mari seluruh pengawalnya, seluruh pegawainya, Daud menyuruh seluruh pegawainya untuk berkumpul. Kemana mereka? Mereka naik ke Gunung Zaitun dengan apa? Dengan meneteskan air mata. Tidak memakai kasut, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Dia bersama dengan pegawai menangis dengan satu jiwa. Absalom bertangan buat Tuhan. Saudara, jangan kita terpengaruh dengan hasutan apapun. Tetapi biarlah ketika apapun yang masuk, ketika apapun yang kita dengar, ingat baik-baik, kita cukup mendoakan. Kita serahkan persoalan satu jiwa kepada Tuhan. Kalau kita kasih tahu dia tidak mau mendengar, ingat jangan kita marah, saudara. Amin. Saya selalu katakan ini, jangan kita marah, saudara. Amin. Kenapa? Kita melihat bagaimana Ayub, ia berjuang melepaskan kepahitannya kepada teman-teman itu hampir 15 tahun, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita juga tidak gampang dihasut dengan perkataan orang lain, tetapi kita harus seperti Daud. Ketika ada problem persoalan, ia tidak mau mendengarkan walaupun rakyatnya katakan, Daud anakku, engkau melihat Absalom, ia selalu menghasutkan rakyat kita sama untuk berbalas kepadanya. Apakah Daud katakan, oh sama hajar pengajar? Enggak, saudara. Daud katakan, ayo kumpul semuanya. Ayo kumpul semua pegawai-pegawai itu. Kita naik ke gunung dengan tidak memakai sendal, tidak memakai sepatu, tidak memakai kasut, kata firman Tuhan. Mereka naik bergabung jadi satu jiwa. Mereka menangis, oh Tuhan, 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 Tuhan. Sampai ke gunung. Dan apa yang terjadi ketika Absalom mau menyerang pasukan Daud, lalu Daud juga memberikan ada 1000 pasukan. Lalu ketiga pemimpin yang akan menyerang kepada Absalom, tetapi Daud katakan begini, wow, Daud itu luar biasa. Jangan kau apakan dia. Haleluya, kata aku tepuk tangan buat Tuhan. Tidak mau masuk, mau berperang, Daud katakan, jangan kau apakan dia, kata aku. Saudara, luar biasa hati Daud. Biarlah kita memiliki hati seperti Daud. Amin. Saya mau kasih contoh coba. Saya minta Pak Willy dengan Pak Jona maju. Pak Yugo juga maju. Kebagian juga Pak. Pak Yugo Raja Daud. Jona Absalom. Ini adalah apa namanya? Ini adalah rakyat Israel. Coba Jona menghasut kepada rakyat Israel. Menghasut, memanasi supaya mau melawan raja.
Luar biasa. Contoh dari Raja Daud. Apakah Pak Ibu marah? Kenapa lu anak? Iya, Pak Ibu marah. Seperti karakter Daud. Ada yang bisa dibantu? Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ini keren banget. Ini lebih jauh lagi. Ini lebih keren lagi. Kenapa? Memang Pak Ibu kan tutup telinga dapat dengar apa? Sehingga apa yang pembicaraan mereka walaupun sudah diomongin dengan, tapi dibahas yang lain. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Memang tutup kuping dua-dua itu gak gampang. Tapi saya percaya hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membuat terobosan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita. Karena Absalom terus-menerus menyerang Raja Daud. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mau untuk menyakiti hati Daud. Mereka membiarkan saja Absalom. Lalu ia datang berserta dengan kuda masuk ke medan peperangan. Lalu apa? Lalu di dalam cabang-cabang ranting pohon narbati, pohon tarbati, ya di situlah ketika ia lewat dengan kudanya langsung nyangkut, dia nyangkut di atas pohon. Sehingga apa? Orang melihat bahwa Absalom telah gagal di dalam medan peperangan. Karena apa? Karena hatinya terus marah kepada Raja Daud. Ingat baik-baik, apapun persoalan yang kita alami, kita harus merdeka. Amin. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak mudah terhasut. Bagaimana supaya kita tidak mudah untuk dihasut. Yang pertama, kita harus berjalan dengan hikmat Tuhan. Yang kedua, apapun persoalan, apapun hal yang kita dengar, lari di kaki Tuhan seperti Daud. Sehingga apa? Tuhan yang membela kita, bukan manusia yang membela kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, karena supaya tahun baru, hati yang baru, pemikiran yang baru, semua baru bersama dengan Tuhan. Tahun depan kita siap untuk apa? Terobos mengasihi jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Kita semua bebas di akhir tahun dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdiri, kita tutup ibadah kita.